klappat takten alla Fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. Stort på stort, det har vi alltid gjort, så det är fullfest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Sergio. Kali ini saya akan membahas tentang software atau perangkat lunak. Ya, di sini adalah bagian pertamanya, nama saya, NIM, dan jurusan kuliah saya. Pengertian software. Software atau perangkat lunak adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik. Karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital. Tidak berbentuk fisik, tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware, sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Ini ada beberapa pengertian software menurut para ahli. Menurut Wiwit Siswotomo, software adalah nyawa dari sebuah hardware atau komputer karena tanpa adanya perangkat lunak, maka komputer hanyalah sebuah hardware yang mati dan tidak dapat digunakan. Yang kedua, menurut Roger S. Pressman, pengertian software adalah suatu perintah program dan sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Yang ketiga, menurut Melvin Saprijal Daulay, pengertian software adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer dan menjembatani interaksi antara user dan komputer. Yang keempat, menurut Willman dan Ryan, pengertian software adalah sebuah perangkat operasi kerja untuk menjalankan sebuah komponen pada hardware yang memiliki sifat maya, tidak terlihat tetapi bermanfaat bagi usernya. Ini fungsi software secara umum. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Yang kelima, software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Dari kelima tersebut, beberapa fungsi perangkat lunak tidak salah bila software dianggap sebagai nyawa dari sebuah komputer. Sini ada software berdasarkan jenisnya. Operating system, sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh operating system adalah Windows, Linux, Unix, dan DOS. Yang kedua, programming language, bahasa pemrograman, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer. Beberapa contoh bahasa pemrograman adalah PHP, Java, Microsoft Visual Basic.
Dan yang ketiga, aplikasi program aplikasi, yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi adalah Microsoft Office, Word, Microsoft Excel, dan lain. Ini software berdasarkan distribusinya. Freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa. Biasanya perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang kurang lengkap dan tidak maksimal. Adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, misalnya untuk mencuri data dari komputer lain. Open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL, General Public License. Shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunanya untuk waktu terbatas, misalnya 30 hari. Ini adalah beberapa contoh software atau perangkat lunak. Pertama, Microsoft Windows, yaitu sistem operasi komputer yang berbasis command line. Yang kedua, Microsoft Office Word, yaitu piranti lunak yang berfungsi untuk membuat dan mengedit sebuah dokumen. Yang ketiga, Microsoft Office PowerPoint, yaitu software untuk membuat presentasi, video, dan lain-lain. Yang keempat, Google Chrome, yaitu software yang berfungsi sebagai internet browser. Yang kelima, Photoshop, yaitu software untuk membuat dan mengedit gambar atau foto. Yang keenam, Media Player, yaitu software pemutar video. Dan yang terakhir, Pashtun Image Viewer, yaitu software untuk membuka dan mengedit file gambar di dalam komputer. Ya, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.